Dalam anugerah Tuhan teman-teman. Hari apa kita mulai berdoa, Kak Feby? Selasa, di lagu itu. Satu kali ada lagu. Main apa? Ada lagu yang jarang sekali saya nyanyi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lagu itu muncul waktu kita mau doa di tempat ini. Apa yang terjadi teman-teman? Coba kamu renungkan. Kamu nyanyikan lagu itu. Kamu nyanyikan lagu itu. Kalau tidak ada yang berasa di sini, kamu palsu. Itu yang dia taruh pagi ini. Pagi tadi waktu saya siapin. Mereka berdua tahu di kamar. Aku ngomong sama mereka berdua. Belum tahu mau siapin apa habis kita doa pagi. Tapi dia taruh hari ini. Palsu. Kamu nyanyi lagu itu. Ambil dari E. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Itu ulang-ulang. Nyanyi waktu itu berdoa. Berdoa di tempat ini. Belum berasa di sini. Nyanyi lagi. Belum berasa di sini. Nyanyi lagi. Belum berasa di sini. Sampai waktu kamu nyanyi, kamu nyembah dengan lagu itu, dengan lagu apapun. Di sini itu bergetar dan kau jujur sama Tuhan. Kuat pagi hari ini, ya bicara tentang itu. Kepalsuan. Tahu kepalsuan itu? Kalau kamu ngelihat dari look atau penampilan, kamu tidak akan bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Kalau jaraknya cukup jauh dengan kamu. Untuk mereka yang expert di bidangnya tentang palsu dan asli, mereka ngerti, hanya lihat gambar, lihat logo, lihat bentuk garis, raba. Kalau kamu lihat teller bank, bukan lagi pakai mesin, pakai tangan. Ini palsu. Palsu. Kenapa? Sudah expert di bidangnya. Di situ. Bergulat dengan itu terus, bergulat dengan itu terus. Nyanyi lagu ini. Terus dinyanyikan, belum berasa di sini. Kok belum ada yang bergetar di sini? Berarti selama itu menyanyikannya cuma dari mulut. Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Kita belajar. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap hati menangkap. Setiap pikiran dibuka dalam nama Yesus. Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?
Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael dan datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia. Kepalsuan, dolos, itu apa? Umpan. Tipu daya dengan menggunakan umpan untuk mengait seseorang. Terutama mereka yang sudah terjerumus dalam rasa sakit emosional yang berlebihan. Kamu dengar Kak Oce tadi? Dia pikir dia sudah mengampuni. Dia pikir dia sudah mengampuni, tapi di hadapanmu hari ini dia jujur. Adakah orang yang mampu jujur kalau bukan Roh Kudus yang singkapkan dan beri penginsafan di dalam dirinya? Selama ini, waktu orang tunjuk lukamu, waktu orang tunjuk kesalahanmu, kamu bersilat lidah di situ. Kamu coba untuk balikan. Kamu coba untuk membela dirimu. Padahal waktu orang tunjuk tentang kesalahanmu, Roh Kudus sedang mau menginsafkan kamu. Membalikkan akal budimu. Supaya kamu berpikir seperti yang Roh Kudus mau. Jadi jangan kamu pikir waktu orang menyatakan kesalahan kamu, mereka sedang merendahkan kamu. Salah. Karena itu jalan Roh Kudus untuk menginsafkan hati dan pikiranmu. Itu caranya. Lihat, kepalsuan, tipu daya itu seperti itu. Kalau dia sudah terjerumus ke dalam rasa sakit emosional yang paling dalam, ada ayatnya nanti di Yakobus, kamu cari sendiri. Jangan dicobai, jangan kamu berbuat dosa di masa kebodohanmu, dia bilang. Jangan. Waktu emosionalmu diusik, perasaanmu diutak-utak, dihabiskan, dihajar di situ. Tipu daya akan masuk. Tipu daya iblis, umpannya bisa apa saja. Umpannya bisa apa saja. Yang itu mengait hatimu. Membuat kamu berjarak dengan Tuhan. Membuat kamu tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, ini lihat orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Waktu yang palsu lenyap dari hidupmu. Hanya yang sejati tinggal dalam hidupmu. Bagaimana caranya yang palsu itu tersingkirkan? Kamu merelakan dirimu untuk dibuka, dikupas. Karena hatimu ini seperti kulit bawang. Banyak lapisannya. Banyak munafiknya. Banyak bohongnya. Sama Tuhan kita tidak berani jujur. Apalagi sama manusia. Siapa orang yang berani mengungkapkan masa lalunya kalau dia belum pulih? Pasti pikirannya akan begini, aku malu menceritakan ini. Tapi waktu Roh Kudus menginsafkan kamu, hidupmu transparan. Hidupmu jadi suratan Injil terbuka untuk dilihat banyak orang. Buka sama saya. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ini yang Kak Oce singgung tadi. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. The Passion Translation. These people honor me only with their words, for their heart are so very distant from me. Very distant. Kamu tahu social distancing waktu kamu corona? Berjarak. Berapa meter dia bilang? 2.
berjarak. Kamu bisa lihat, waktu kamu berjarak dengan Tuhan, hatimu berjarak dengan Dia, pikiranmu berjarak dengan Dia, kepalsuan masuk dalam hidupmu. Kenapa begitu? Lihat ayatnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Kamu ngomong, how great is our God. Memang dia how great is our God. Tapi not for you. Tapi tidak untukmu. Kenapa? Karena kamu menyatakannya lewat bibirmu. Tapi hatimu berjarak dari hatinya. Hatimu jauh dari hatinya. Itu kenapa waktu kamu nyanyi, waktu kamu nyembah, dia cuma cium kepalsuan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu berbohong dengan yang kamu bilang. Kamu berbohong dengan yang kamu sampaikan. Palsu dan tidak murni. Jangan kamu pikir aku ngomong seperti ini sudah seperti itu. Ini mengoyakkan aku terlebih dulu. Dan menghancurkan aku. Kepalsuan muncul dari dalam. Waktu kita mengalami penolakan, kita membuat versi diri kita yang lain. Waktu kita mengikuti komentar orang lain, kita membuat versi diri kita yang lain. Waktu kita keluar dari iman kita kepada Tuhan, kita sedang menyangkal bahwa kita adalah bagian dari warga kerajaan surga. Di Filipi 3 ayat 20. Coba kamu lihat. Kamu pikir tidak bahaya kepalsuan? Ku ingin selalu bersekutu bohong. Kamu bohong. Kalau kamu bilang itu yang terbaik, kamu tidak akan tinggalkan dia. Karena kamu habiskan waktumu 24 jam dengan berhala di tanganmu. Baru kamu nyanyi. Ingin selalu bersekutu dengan, menyayat hatimu enggak itu. Kamu palsu ungkapanmu. Ungkapanmu palsu. Karena itu perkataan yang dalam. Pujian dan penyembahan. Kalau kamu naikkan dengan ungkapan bibirmu saja. Hatimu berjarak dengan dia. Kamu sedang mengatakan omong kosong. Karena sekali lagi, harus dia temukan kemurnian di dalam. Harus dia temukan kejujuran di dalam. Coba, supaya kamu mengerti. Satu kali aku ngomong sama satu anak. Hobimu apa? Nggak tahu dia hobinya apa. Kalau aku tanya, Yos, hobimu apa, Yos? Basket. Apa? Dengar lagu. Hobi Kak Oscar. Dengar lagu. Hobi Hani. Menyanyi. Hobi Putri. Nggak tahu. Hobimu bro. Nggak tahu juga. Dimas, hobimu? Hah? Hah? Berenang. Pertanyaannya sederhana. Kenapa kamu nggak tahu hobimu? Karena kamu belum kenal dirimu. Dengar baik ini. Seberapa jauh kamu mengenal dirimu, sejauh itu kamu tahu kepalsuan dan kepura-puraan di dalam dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu kenal dirimu. Bohongnya kamu, dustanya kamu tahu. Tapi kalau kamu tidak bisa kenal dirimu, kamu tidak akan tahu kepalsuan dalam hidupmu. Yang ada tercermin apa? Kebenaran diri sendiri. Itu yang muncul dalam dirimu. Kebenaran diri sendiri yang paling besar dalam hidupmu. Makanya waktu orang mau kasih nasihat dalam dirimu, langsung ada tembok bilang apa? Enggak kok, aku enggak begitu. Aku enggak begitu. Tapi kamu bohong. Kamu bisa lihat. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin terlihat segala sesuatu yang kamu tidak tahu tentang dirimu. Kepalsuan, kebohongan, kesombongan. Waktu kita datang pada terangnya, maka terang itu yang menerangi seluruh bagian dalam hidupmu.
Satu kali, waktu saya mulai mengerti tentang apa itu penyembahan. Lagi berdoa, lagi nyembah Tuhan. Saya dapat impresi bahwa saya sedang menuju kepada terang. Tahu waktu saya dapat impresi itu, saya ke terang, baru saya lihat ke bawah, ke tubuh saya. Penuh lumpur dan kotor sekali. Dan telanjang. Selama kamu ada di dalam gelap, kamu gak akan pernah tahu siapa dirimu. Karena kamu akan berkaca seperti di kaca yang buram. Kamu ganteng, kamu cantik. Tapi waktu kaca itu bersih, kamu akan mulai lihat ada noda di sini. Pernah berkaca di kaca yang buram? Selama kamu ada di dalam gelap, kamu gak akan tahu siapa dirimu. Tapi ambil langkah dan komitmen maju kepada terangnya yang ajaib. Dia akan membuka seluruh bagian di dalam hidupmu. Sampai yang paling tersembunyi di hatimu. Yang kamu tidak tahu. Dan kamu bisa bilang, ternyata aku masih begini Tuhan. Sampai seperti itu. Jangan kamu pikir, berbahaya kalau kamu tidak kenal dirimu. Waktu kamu mengenal Tuhan, Tuhan akan buka lapisan demi lapisan di dalam hidupmu. Sampai kamu bisa jujur dan berkata demikian. Cuman karena anugerahnya. Semua orang bisa bilang tentang anugerah. Tapi dia cuman ngomong lewat pikirannya. Tapi mereka yang hidup di dalam anugerah. Dan mengalami anugerah itu. Dia merasa tidak akan pernah layak kalau bukan anugerah Tuhan. Satu kali waktu kita retreat di Jogja. Hari Sabtu hari kedua, ini harus pergi untuk menginjil. Waktu pergi menginjil, Pak Gem lagi jelaskan tentang DMM, Discipleship Making Movement. Sedang jelaskan. Terus buat kelompok. Satu kakak tingkatmu yang masih baru, kakak tingkatmu yang pelayanan di sana di Jogja. Satu kelompok dengan anak STT yang lain. Semester 7, semester akhir, sedang ngerjain skripsi. Dengar baik ini. Kamu yang baru masuk. Percaya, aku nggak marah. Memang begini aku. Jadi jangan bilang, marah-marah ya. Enggak. Memang begini. Semester 7, tak kasih tahu kamu. Tahu apa yang dia bilang? Ngapain menginjil? Untuk apa menginjil? Semester 7 teologi. Goblok. Marah kakak itu kakakmu itu. Kulampiaskan marahku sama dia. Kenapa? Goblok anak itu yang ngomong. Dia pikir yang jadi landasan gereja sekarang ada apa? Martir. Darahnya habis di situ. Dianiaya. Hanya untuk apa? Tetap percaya Yesus. Kamu pikir gak mahal. Terus dia bilang untuk apa menginjil? Dia gak ngerti anugerah Tuhan. Berarti selama ini dia berkhotbah apa? Dia khotbahkan apa? Anugerah, kebaikan. Bohong. Karena ada kepalsuan dalam hidupmu. Kamu ingat. Waktu kamu menyampaikan kebenaran. Kalau kamu belum pulih. Dengar baik. Yang kamu sampaikan. Omong kosong semua. Palsu. Dan Tuhan tidak senang itu. Jangan kamu pikir kamu sudah sekolah teologi. Kamu sudah ada jaminan kenal dia. Tidak ada. Karena dia Allah yang pribadi. Kamu harus kenal dia pribadi. Pengetahuan harusnya membawa kepada pengenalan akan Tuhan. Nanti aku akan lihat. Kakak-kakakmu akan lihat. Dan kamu akan lihat semua dirimu sampai di mana. Waktu kamu belajar tentang Tuhan. Kalau kamu tidak makin dekat dengan Tuhan. Ada yang salah dengan yang kamu pelajari. Kalau kamu makin tidak percaya Yesus, makin mengentengkan kebenarannya, ada yang salah dengan yang kamu pelajari. Karena pengetahuan tentang Tuhan membawa pengenalan akan pribadi. Kamu harus mengerti itu. Bisa-bisanya bilang seperti itu. Kemarahan muncul di situ. Karena dia tidak tahu anugerah Tuhan. Kepalsuan lahir waktu hatimu berjarak dengan Tuhan. Apalagi ketika kamu terpisah dari pokok anggur yang benar. Hanya ada kepalsuan dan sisa-sisa kehidupan
Kamu tahu, batang pohon mangga itu, rantingnya, kalau kamu patahkan, pisahkan dari induknya, apakah langsung kering? Enggak kan? Masih hijau kan? Tunggu beberapa hari baru kering kan? Waktu dia dipatahkan, dia masih hidup. Tapi namanya bukan kehidupan. Sisa-sisa kehidupan. Kamu pisah dari Tuhan. Berjarak dari dia. Hidupmu cuma tinggal sisa-sisa kehidupan. Kamu pikir kamu hidup, padahal kamu mati. Jadi jangan pisahkan dirimu dari pokok anggur itu. Biarkan dirimu melekat terus. Caranya gimana? Bergaul dengan firman Tuhan. Sebab Yohanes 15 bilang, memang kamu sudah dibersihkan oleh firman yang kusampaikan kepadamu. Tuhan Yesus bilang waktu dia mau khotbah tentang pokok anggur yang benar. Firman Tuhan yang membersihkanmu. Yang membuat kamu semakin melekat dengan dia. Jadi jangan kamu pikir saat ini kamu bilang kamu sedang baik-baik saja. Suruh Roh Kudus cek dirimu sampai dia buka yang palsu dalam hidup. 1 Samuel 16 ayat 7. Mari buka. 1 Samuel 16 ayat 7. Versi bahasa Indonesia masa kini. Yang ada bisa buka. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Dengar baik-baik. Manusia cenderung melihat yang lahiriah, yang nyata, yang logik, tetapi mengabaikan yang asli. Apa yang asli? Yang ilahi. Waktu kita memandang kenyataan lebih tinggi atau lebih baik dari kebenaran yang Tuhan katakan, kita sedang menyangkal kesempurnaan janji-janji Tuhan bagi kita. Pertama tadi apa? Hati. Kepalsuan itu dari dalam. Kepalsuan dari dalam. Yang kedua, kepalsuan itu turun lewat matamu. Kamu melihat yang nyata-nyata itu. Kamu melihat kenyataan hidupmu. Kamu menalar dengan logikamu. Mempertimbangkan dengan keinginanmu. Dan itu semua hal lahiriah yang kamu bisa lihat. Tapi yang asli untuk kita semua adalah apa? Yang ilahi. Kenapa? Karena firman Tuhan bukan hanya bicara tentang kehidupan nyata. Kenapa? Kehidupan nyata. Kalau kamu bergerak berdasarkan kehidupan nyata, kamu akan melakukan semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Dan hanya sebatas yang kamu bisa. Tapi kalau kamu bergerak dengan yang ilahi, batasan-batasan di hidupmu akan kamu lampaui. Itu yang asli sebenarnya di hidupmu. Kalau kamu mengerti itu, coba kamu lihat sekarang. Kamu bisa takar sendiri. Aku sudah seberapa percaya dengan Tuhan Yesus. Kalau kamu masih minta uang sama orang tua, kamu belum percaya sama dia. Kalau kamu benar percaya sama dia, stop. Andalkan dia saja. Kalau kamu masih melihat kenyataan, hitung-hitung sama Tuhan. Tuhan gerakkan kamu kasih. Menabur untuk mereka. Menabur untuk temanmu yang di sebelah kamarmu nanti. Tapi kamu takar. Baiknya sekian ya Tuhan. Tapi Tuhan mau sekian. Kamu bilang sekian aja. Kenyataan membuat kamu mempersempit itu loh. Pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Jadi dia cuma akan bergerak. Sejauh mana kamu mengizinkan dia. Melakukan banyak hal dalam hidupmu. Iblis mengatakan. Ataupun memperlihatkan hal-hal yang kedengarannya hampir benar di hidupmu. Tetapi nyatanya itu adalah kepalsuan yang dia hembuskan untuk membuatmu hidup. Dalam dunia yang ia rancangkan untuk dirimu. Tahu enggak maksud? Dengar sekali lagi. Iblis mengatakan ataupun memperlihatkan hal-hal yang kedengarannya hampir benar di hidupmu.
Tetapi nyatanya itu adalah kepalsuan yang dia hembuskan untuk membuatmu hidup dalam dunia yang ia rancangkan untuk dirimu. Waktu kamu dengar intimidasi di telinga dan hatimu, kamu tidak layak. Itu kan kenyataan hidupmu. Baru ini kemarin, yang laki-laki, kamu udah pernah kau berzina. Jangan bohong. Kamu akan menuding dirimu. Dan memang kau nggak layak. Siapa bilang kau layak? Nggak layak. Tapi kamu dilayakkan. Kalau kamu nggak ngerti kebenaran, bagaimana kamu melawan dusta iblis? Kamu nggak ngerti firman, bagaimana kamu lawan dusta iblis? Karena dia akan terus coba hembuskan semua itu yang palsu dalam hidupmu. Sampai kamu percaya bahwa itu dirimu sendiri. Padahal Tuhan bilang apa? Kamu lebih dari pemenang. Terus dia bilang apa lagi? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau berbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terus apa? Kamu warga kerajaan surga. Apalagi kamu anak kesayangannya. Kamu ditebus. Kamu diangkat naik. Diberikan kuasa dan otoritas. Terus baru iblis ngomong di telingamu. Terus kamu bilang, benar yang dia katakan. Akhirnya apa? Kamu akan dibawa hidup di dalam dunia yang direncanakan iblis. Apa dunia yang direncanakan iblis? Kegagalan. Tidak ada pertumbuhan dalam hidup. Kepalsuan, kebohongan. Kamu akan hidup dalam kepura-puraan. Pura-pura haus dan lapar. Jangan kamu pikir tidak ada di gereja. Itu yang terjadi sebenarnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Kalau kamu datang ke orang, bertanya, hanya untuk tahu, kok kakak bisa begitu? Itu cuma sampai di sini. Tapi kalau kamu bertanya karena haus dan lapar, kamu akan tanya lebih, tanya terus. Sampai kamu ngerti, oh ternyata ini toh. Kenapa dia bisa begini? Kamu lihat Pak Gem, bagaimana dia tanya. Apa yang Pak Adi rindukan? Kalau kamu dengar khotbah Generations itu, dia bilang di situ. Kalau jumpa dengan Pak Adi, tanya lagi itu. Pertanyaan yang sama terus. Sampai dia menemukan apa sebenarnya. Dan begitu haus dan lapar. Bukan kamu tanya karena kamu mau tahu. Tapi kamu tanya karena kamu haus dan lapar. Inginkan yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Itu persoalan di dalam hidup kita. Kamu bisa lihat sendiri. Kalau kamu tidak kenal dirimu, bagaimana kamu bisa kenal kebohongan? Bagaimana kamu bisa kenal kesombonganmu? Bagaimana kamu bisa kenal kebenaran dirimu sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa kamu kenal. Sampai kalau kamu datang ke tempat ibadah, dengar ini, kamu yang worship leader. Dengar baik. Kamu masuk ke gereja orang. Kamu masuk ke gereja orang. Terus kamu duduk. Baik di belakang, di tengah, di depan. Terserah di mana kamu duduk. Lalu kalau kamu di situ cuma jadi pengamat mendadak. Kok kayak gini? Nggak masuk. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu dengan itu. Kenapa? Kamu sombong. Kamu nggak akan bisa kenali kalau itu sombong. Kalau Roh Kudus nggak singkapkan di sini. Nggak kamu izinkan untuk buka luka-luka itu. Sampai satu kali 25 Desember dengan Kak Yos ke satu gereja. Tahu apa yang terjadi? Duduk. Udah tahu kebenaran. Mulai mereka nyembah Tuhan. Kita berdiri. Waktu itu aku masih duduk. Dan aku bilang, Roh Kudus, aku belum pernah ngalamin yang seperti ini. Maksudnya, kami ini menyembah dengan kami benar-benar sadar bahwa kami tidak bisa apa-apa.
Kami nyembah Tuhan dengan penuh kehormatan akan Tuhan. Tapi di sini kok begini ya? Apakah mereka ngerti apa yang mereka nyanyikan? Kata-kata lagu itu mereka ngerti. Sampai satu kali Roh Kudus dia bicara di hatiku. Tahu apa dia bilang? Apa salahnya kalau mereka bernyanyi? Bukankah ada kebenarannya, firman-Nya? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus kalau mereka nyanyi untukku, apa salahnya buat dirimu? Memang menyanyi dan menyembah berbeda. Menyembah penuh keagungan, kehormatan dengan hati, sukacita, penyerahan. Menyanyi itu hanya bagiannya ada di jiwa. Membuat jiwamu ini, jiwamu itu. Tapi tidak menembus ke dalam roh. Tapi apa salahnya kalau mereka bernyanyi untukku? Di situ saya sadar bahwa ketika saya masuk ke tempat ibadah, saya bukan jadi pengamat mendadak. Nilai mana yang terbaik. Bohong, kamu sombong. Tapi yang begitu kamu tidak pernah sadar kan? Kamu masuk ke tempat ibadah orang terus kau nilai sendiri kan? Hatimu kau nilai sendiri. Dan kamu nggak tahu kalau itu sombong kan? Kamu bandingkan nanti. Di sana hadiratnya kuat, di sini enggak. Sombong sekali kamu. Kamu dipanggil bukan untuk menilai. Kamu dipanggil untuk apa? Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu bagianmu. Bukan kamu jadi sensus. Begini. Tapi siapa yang tahu kalau Roh Kudus tidak bukakan di hati? Itu teman-teman. Pastikan dirimu tidak social distancing dengan Tuhan. Hatinya harus melekat dengan hati. Apalagi kalau kamu nyanyi begini. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Sanggup nyanyi itu. Lekatkan hatiku. Aduh Tuhan. Jadi mulai dari sekarang, kamu yang baru mengerti, tolong kalau bernyanyi itu, kamu dengar baik dan kamu cerna kata-katanya. Sampai kamu menyanyikannya dengan kejujuran dari dalam hati. Dan didapati kamu tidak berbicara atau tidak menyanyi atau tidak memuji, menyembah hanya dari bibirmu saja. Tapi hatimu berjarak dengan Tuhan. Dengar baik. Dengar baik.